Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan serta iman dan Islam yang masih ada pada diri kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Nah, di sini seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa kita akan mengimplementasikan materi yang ada di numerik ke aplikasi program matematika. Nah, di sini yang pertama kita punya script MATLAB dari sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Nah, dimana di sini untuk skripnya sudah saya pindahkan ke aplikasi MATLAB di editor. Nah, tentunya di sini ada beberapa perintah, yaitu clear, clc, display, kemudian ada n sama dengan input. Nah, di sini clear atau clc ini berfungsi untuk bagaimana sehingga data-data yang ada itu bisa dibersihkan. Kemudian display itu input untuk bagaimana sehingga dia menampilkan pada command window-nya nantinya. Kemudian di sini ada n itu sama dengan input, dimana nanti di contoh soal yang telah diberikan kita berapa variabel SPL tersebut dalam contoh tersebut. Kemudian ada ini kita masukkan for to i sama dengan 1 sampai n. Kemudian ada m, yang dimana m ini adalah entry data SPL baris ke sekian dan akan mengikut pada variabel yang diberikan. Kemudian ada augmentes ya, dan seterusnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini langsung di command window terdapat variabel SPL. Kemudian kita input, masukkan berapa variabel SPL pada contoh soal. Nah, kita lihat pada contoh soal di metode Gauss-Jordan sistem persamaan linear. Nah, ini contoh soalnya itu Gauss-Jordan, dimana terdapat 4 variabel, yaitu x1, x2, x3 dan x4. Nah, kemudian kita masukkan input itu 4. Kemudian kita masukkan atau input entry data SPL baris ke 1. Nah, di sini di soal karena dia belum bentuknya belum matriks, maka kita ubah dulu dalam bentuk matriks. Nah, sehingga bentuk matriksnya itu seperti ini, dimana baris pertama yaitu 1 min 1 2 min 1 min 8, 1 min 1 2 min 1 min 8. Kemudian kita input dulu dalam kurung 1 min 1 2 min 1 min 8 min 8. Apakah sudah benar? Oke. 8. Dan tutup balas kurung. Nah, di sini kita masukkan lagi entry di baris kedua, itu 2 min 2 3 min 3 min 20. 2 min 2 3 min 3 min 20 kurung. Kemudian kita input entry dari baris ketiga, yaitu 1 1 1 0 min 2.
1 1 0 min 2. Kemudian kita masukkan entry baris keempat, itu 1 min 1 4 3 4. 1 min 1 4 3 4. Enter. Nah, hingga ya kita bisa lihat didapatkan solusi dari SPL nya itu adalah dimana X1 nya sama dengan min 7, X2 nya itu sama dengan 8,8818E kurang 16, X3 nya min 2, X4 nya sama dengan 4. Nah, tentu kita bisa lihat operasinya, penguraiannya di sini ya, dengan tentunya menggunakan OBE, operasi baris elementer. Oke, jadi itu implementasi contoh soal dari aplikasi MATLAB. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode Jacobi. Nah, kita selesai dulu Jacobi, dimana kita cari soalnya. Nah, ini soalnya untuk metode iterasi Jacobi. Nah, tentunya sudah diberikan tadi untuk skripnya seperti ini. Nah, tentu untuk program metode Jacobi ada input, kemudian kita masukkan juga matriks A dan vektor kolom B, kemudian kita iterasi maksimal, kemudian nilai awal dan galat toleransi, kemudian ada outputnya nanti. Nah, di sini ada perintah clear, CLC, display, dan seterusnya. Kemudian ada A yang dimana inputnya itu kita masukkan matriks A yang kita akan proses. Kemudian B1 untuk input, untuk vektornya nanti kita proses. Misalnya, kemudian di sini ada Y, dan di sini juga ada delta, perintahnya delta. Dan nanti itu selagi deltanya langsung muncul nilai-nilai yang akan diperoleh. Nah, kemudian kita run. Kita masukkan matriks A yang akan diproses. Nah, dengan menggunakan tanda seperti ini, yaitu ini untuk matriks A yang akan diproses, yaitu 3 1 min 1, kemudian 4 7 min 3 2 min 2 dan 5. Nah, itu untuk matriks A nya. 3 1 min 1, 3 1 min 1, kemudian 4 7 min 3, 4 7 min 3, kemudian 2 min 2 5, 2 min 2 5 baris kurung. Nah, ini bentuk matriksnya kita lihat. Nah, kemudian masukkan vektor B yang akan diproses dengan menggunakan tanda kolom seperti ini, dimana untuk vektor B nya hasil dari persamaan 1 2 dan 3 itu 5 20 dan 10. Lima 20 dan 10. Nah, sehingga dapatkan hasil seperti ini. Ya, untuk B nya 5 2 10. Nah, dengan data kemudian iterasi seperti ini.
Baik, selanjutnya kita masuk pada Gauss Seidel. Gauss Seidel yang tentunya terdapat contoh soal, kemudian kita implementasikan pada MATLAB dengan ya tentunya kita sudah diberikan script MATLAB-nya dan saya sudah pindahkan ke MATLAB di sini. Ini merupakan ya script MATLAB dari metode Gauss Seidel yang tentunya kita diberikan contoh soal seperti ini. Nah, kita akan input contoh soalnya. Nah, kemudian di sini tentu kita diperintahkan ada clear CLC. Kemudian untuk metode Gauss Seidel ini pada masalah SPL AX sama dengan C. Nah, di mana A itu matriks koefisien, X-nya matriks variabel, C-nya matriks konstanta. Nah, di mana dari definisi variabel tentu kita di sini langsung menemukan langsung di input soal atau ya langsung di input A-nya atau matriks koefisiennya. Yang di mana ya matriks koefisiennya itu 3 1 min 1 4 7 min 3 2 min 2 5. Nah, itu untuk koefisien matriksnya. Nah, kemudian untuk konstanta seperti ini itu 5 20 dan 10. Nah, kemudian ada sampai max-nya 100 yaitu untuk iterasinya n max-nya ya. Kemudian kita runkan. Nah, sehingga hasil yang diperoleh di command window seperti ini, dimana bentuk matriksnya seperti ini, C-nya ya di konstannya seperti ini, dan iterasinya dari X1, X2, X3 kita dapatkan seperti ini. Jadi itu implementasi dari sistem persamaan linear dari metode-metode sistem persamaan linear itu Gauss Seidel, Gauss Jordan dan Jacobi. Selanjutnya nanti kita akan pindah ke akar persamaan non-linear. Oke, jadi selanjutnya kita lanjutkan di materi yang di akar persamaan non-linear, yang tentunya di mana terdapat beberapa metode, dua metode, yaitu metode tertutup dengan metode terbuka. Yang di sini kita akan mengimplementasikan script dari metode biseksi. Kita cari. Nah, ini scriptnya, kemudian saya sudah pindahkan ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini sesuai dengan ya kita lihat sesuai nanti dengan soal. Dan di sini kita input atau diperintahkan ada clear, CLC, display, itu metode bagi dua. Kemudian kita masukkan juga, nanti muncul di command window, tekan enter untuk lanjut, kemudian pause. Kemudian di sini ada fungsi yang kita masukkan, kemudian ada untuk A-nya dengan atas bawah, kemudian B-nya untuk batas atas. Nah, kemudian di sini ada galat dengan ya kita masukkan galat toleransi. Nah, di sini yang dimana kita akan cek apakah ada akar di dalam selang, dimana apabila YA dikali YB lebih besar 0, maka perlu kita ingat apabila FA dikali FB lebih besar 0, nah itu berarti tidak ada akar di dalam selang. Nah, kemudian kita runkan.
Nah, kita ke command window, tekan enter. Namun sebelumnya kita perlu tambahkan juga terkait dengan ini fungsinya. Kita tambah lagi di editor. Kemudian di mana fungsinya kita bisa lihat di sini. Pada soal yang diberikan itu ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan fungsinya, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10. Nah, seperti itu. X pangkat 3 x kuadrat dikurang 8x dikurang 10. Kurang x kuadrat dikurang 8 8x dikurang 10. Dikurang 10. Nah, ini fungsinya. Kemudian kita masuk lagi di biseksi. Nah, kita tuliskan di sini, kita masukkan f-nya. Kemudian kasih masukkan batas bawah, dimana contoh soalnya itu batas bawahnya 0. Kemudian batas atasnya tadi 6. Kemudian kita masukkan skala toleransi, yaitu 10 pangkat min 10. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Nah, kita dapatkan akarnya itu adalah 0,83772233398 dengan beberapa iterasi yang kita lihat di sini. Ada A, B, kemudian XM, FM, dan galatnya. Nah, iterasinya itu sampai dengan 37. Nah, seperti itu untuk metode biseksi pada akar persamaan non-linear. Nah, selanjutnya kita masuk pada script di metode second yang terdapat di metode terbuka. Nah, kemudian kita hapus dulu ini. Yang dimana untuk perintahnya yang kita masukkan sesuai dengan script yang diberikan, dimana displaynya kita masukkan tugas metode numerik, dimana kita juga masukkan seperti ini displaynya. Kemudian dimana ini fungsinya yang diberikan, kemudian ada errornya itu 0,00001. kemudian kita masukkan x0. Nanti kita masukkan di command window, kemudian xb nya juga, x1 nya command window nanti juga. Kemudian ada ini i nya juga sama dengan 0, m sama dengan 7. Nah, sampai seterusnya. Di sini kita coba lihat, kita runkan saja. Nah, dimana kita masukkan, diperintahkan untuk masukkan x0 sesuai dengan contoh di metode second.
Ini contohnya yang dimana fungsinya itu tadi diberikan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sesuai tadi di sini di ini. Kemudian kita masukkan x0 nya. X0 nya itu min 1. Kemudian x1 nya itu 3. Nah, sehingga kita dapatkan iterasi di sini dimana untuk ya fxn nya di sini itu 0,00 sampai iterasi 9. Nah, itulah script dari metode second dari akar persamaan non linear di metode terbuka. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi. Kita hapus dulu ini interpolasi. Nah, dimana kita diberikan di sini script dari interpolasi linear. Nah, yang dimana untuk clearnya di sini itu menghapus variabel yang aktif sebelumnya. Kemudian di sini CLC itu menghapus data pada komen window. Kemudian ini display ini menampilkan judul pada komen window. Kemudian hal-hal yang kita perlu masukkan nanti di komen window itu ada x1, x2, y1, y2. Nah, lebih jelasnya kita runkan saja. Nah, sesuai dengan contoh yang diberikan di interpolasi linear, kita bisa lihat interpolasi linear. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan nilai x1. Itu x1-nya 3, kemudian y1-nya 45. 3, kemudian x1 4, untuk ini x2 ya x2 4, dan y1 nya tadi 45. Kemudian untuk y2 nya itu 40. Dan untuk masukkan nilai x nya yang dimana terdapat di contoh soal yaitu 3,5. Nah, sehingga nilai y nya itu didapatkan 42,5. Nah, seperti ini kita dapatkan 42,5 meter. Nah, kemudian kita masuk pada kita hapus dulu CLC. Kita masuk pada interpolasi kuadrat. Nah, di sini saya sudah mempunyai skripnya, saya sudah pindahkan di dari PPT yang interpolasi untuk kuadrat. Ini skripnya. Ya, saya sudah pindahkan ke MATLAB. Nah, di sini perintah-perintahnya ya sama halnya tadi dengan interpolasi linear, namun ada beberapa yang membedakan. Seperti ini, ada beberapa variabel-variabel yang diinput. Nah, lebih jelasnya kita langsung saja untuk run. Nah, kita masukkan nilai x sesuai dengan contoh yang diberikan pada interpolasi kuadrat. Contohnya dimana untuk x nya itu sama dengan 1. Nah, 1 ini kita anggap ini x1.
Kemudian X0 nya 4, satunya lagi itu 6, sorry, terjadi kesalahan, jadi kita ulang. Ternyata untuk X nya itu X nya itu 2 ya, 2. Kemudian X0 nya ya 4, 6, 1, 1, 4, 6, 1, 1, satunya 4, 6. Kemudian masukkan F eksaknya, yang dimana diketahui bahwa F eksaknya itu ini 0,6931718. Nah, jadi kita dapatkan di sini untuk Y-nya itu sama dengan 0,5658443. Kemudian yang dapatkan untuk errornya itu 18,3688161. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah betul. Kita dapatkan 0, Y dan galaknya itu 18. Nah, seperti itu untuk interpolasi pada kuadrat. Nah, selanjutnya yang kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kita masuk pada interpolasi Newton ya. Kita masuk. Nah, sama halnya tadi di interpolasi kuadrat, di sini interpolasi Newton ya, diperintahkan beberapa, yaitu X, F, X nya, F nya, dan seterusnya. Nah, lebih jelasnya kita sini langsung melihat ya, kita run. Nah, kita masukkan jumlah titik. Jadi di contoh soal pada interpolasi Newton, seperti ini contoh dari interpolasi Newton. Nah, tentu tadi kita diperintahkan untuk masukkan jumlah titik. Nah, titik yang diketahui di sini yaitu 4 ya, titik 4 titik 4. Nah, kemudian untuk X1 nya itu 1 ya, X1 nya itu 1. Kemudian F1 nya itu 0. Kemudian X2 nya 4. F2 nya ini 1,3862944. Kemudian X3 nya itu 6. Kemudian untuk F3 nya yaitu 5.
1,7917595. Nah, 1,79175 kemudian X4 nya itu 5, kemudian F4 nya itu 1,6094379. Nah, kemudian kita masukkan nilai X yang akan diinterpolasi. Nah, di sini di contoh soal ya, tentunya yang diinterpolasi itu 2, X-nya sama dengan 2. Kita masukkan 2 nilai yang akan diinterpolasi. Nah, sehingga didapatkan untuk F2-nya itu 0,628769, yang dimana kita dapatkan di koordinat titik yang diinterpolasi itu adalah X, Y, di X-nya 2,00, kemudian Y-nya 0,6288. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut di kita lanjut pada selisih. Kita di sini diperlihatkan selisih untuk script method dari selisih maju, yang dimana terdapat di turunan numerik. Nah, di sini perintah-perintahnya itu sama, ada sel C, kemudian A itu dengan batas bawah, kemudian B itu batas atas, kemudian dengan H-nya ya ini, kemudian N-nya dimana B dikurang per H, kemudian ada sigma itu sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat langsung ya, untuk perintah dari command window kita lihat sesuai dengan contoh soal yang diberikan di selisih maju. Tuh, ini tadi skripnya, kemudian contoh soalnya itu ini, gimana untuk batas atasnya itu 0, batas bawahnya itu 1. Batas bawah 0 tadi 0, kemudian batas atas itu 1, kemudian untuk hanya 0,05 0,005. Nah, sehingga dapatkan untuk rata-rata errornya itu 0,015607. Dan di sini terdapat ya beberapa iterasi dari fungsi selisih maju. Nah, kemudian ada untuk f eksaknya, errornya juga terdapat di sini ada x-nya. Kita bisa lihat ada 20 iterasi. Hapus, kita lanjut di selisih mundur. Nah, sini sama halnya tadi, itu diberikan perintah yang sama dengan tentunya tadi ada beberapa fungsi yang diberikan, dan untuk turunannya ya f eksaknya itu sama dengan ini ya. Kemudian lebih jelasnya kita runkan saja. Untuk batas bawah itu A, sesuai dengan contoh yang telah diberikan di ini di metode selisih mundur. Nah, seperti ini, dimana untuk batas bawahnya itu min 0,5 dan batas atasnya itu 0,5. Min 0,5
5, kemudian batas atasnya itu 0,5, dan hanya itu 0,05. Nah, di sini rata-rata errornya didapatkan itu 0,102500. Nah, di sini dapatkan ya beberapa iterasi, ada 20 ya, 20 iterasi. Dan ada x dikurang h, fx kurang h, kemudian f mundur, fx dan errornya. Nah, kemudian kita lanjut pada selisih pusat, dimana sesuai dengan yang diberikan di script script MATLAB yang di selisih pusat, yang dimana ya sama halnya tadi diberikan seperti ini. Kemudian kita runkan. Nah, dimana kita diperintahkan untuk menginput, masukkan batas bawah sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk selisih pusat, dimana untuk batas bawahnya itu 0, atasnya itu 1. 0, 1, kemudian hanya 0,05. 0,05. Nah, sehingga untuk rata-rata errornya itu didapatkan 0,001561. Nah, seperti ini terdapat 20 iterasi, x-nya, kemudian f tengah, fx dan errornya. Seperti ini. Jadi inilah script yang telah diberikan oleh kita di materi turunan ya, materi turunan numerik, yang yaitu selisih maju, kemudian selisih mundur dan selisih pusat. Nah, selanjutnya kita masuk pada Riemann ya. Kita masuk pada Riemann yang terdapat di materi integrasi numerik, tentunya sini ya. Kita cari dulu Riemann. Nah, ini untuk script dari integral Riemann yang sudah saya pindahkan ke aplikasi MATLAB. Jadi untuk soalnya seperti ini, dimana kita lihat ya, diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, dimana ya untuk ini di MATLAB di editornya yang sama itu ada clear, kemudian CLC, yang kemudian untuk penginputan dari variabel a, b dan n ya, itu a nya nilai batas bawah, kemudian b nilai batas atas, n itu jumlah iterasi. Nah, di sini ya beberapa perintah, untuk lebih jelasnya kita runkan saja. Nah, kita diperintahkan untuk memasukkan nilai batas bawah integral sesuai dengan contoh soal, yang dimana untuk batas bawahnya itu 0, kemudian tadi batas atasnya itu 4, kemudian untuk jumlah iterasinya yang yaitu ya 4 ya, menggunakan 4 persegi panjang untuk iterasinya. Ada 4 nanti balok atau ruas yang akan didapatkan 4 iterasi atau partisi 4 partisinya. Nah, sehingga kemudian juga tadi saya lupa jelaskan bahwa ada
plot ya, perintah untuk melihatkan gambarnya. Nah seperti ini untuk integral Riemann yang merupakan ya, kita bisa lihat di sini integral Riemann apa. Nah ini integral Riemann tengah karena dia fungsi dari gas lingkungan ini bertemu di tengah-tengah partisi-partisi yang ada. Nah kemudian yang dihasilkan integrasi titik tengahnya itu 29. Nah seperti ini, dimana I nya sama dengan 29, F nya seperti ini. Nah, kita lanjut di Simpson 1/3, dimana kita diberikan script MATLAB nya, kemudian kita lakukan sesuai dengan contoh yang diberikan di Simpson 1/3, yang dimana untuk Simpson ini di editornya ya ada clear CLC, yang dimana untuk fungsinya di sini ya, kemudian kita masukkan batas bawah, atas juga hanya juga ada, dan seterusnya. Kemudian kita runkan. Nah kemudian di sini kita diperintahkan untuk masukkan batas bawah, yang dimana sesuai dengan contoh soal yang diberikan di integrasi Simpson, dimana batas bawah itu 0 dan batas atasnya itu 1. 0 batas bawah, atasnya itu 1. Kemudian ya inilah untuk hasil dari persamaan 3x itu pangkat 4 dengan menggunakan Simpson 1/3. Nah dapatkan hasil nilai eksaknya itu 1,0000, nilai pendekatannya itu 1,000, dan besar error yang terjadi itu adalah 0,0000. Kita bersihkan. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan simulasi dari MATLAB di persamaan diferensial biasa. Nah, tentunya di sini kita sudah diberikan script yang sudah saya masukkan di MATLAB. Yang pertama ada Euler ya, pada metode Euler. Nah, di sini diberikan nilai parameternya, itu x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 1, xb itu sama dengan 0,1, h-nya itu sama dengan 0,05, n-nya itu ya ini nanti proses yang kita gunakan, atau ini ditentukan langkahnya dengan cara ya xb dikurang x0 per h untuk nilainya nanti untuk XR nya. Nah kemudian Y sama dengan Y0, X sama dengan X0. Kemudian ini solusi eksaknya. Kemudian ada skema numeriknya seperti ini. Dan ini yang diperintahkan dimasukkan Y Euler dan seterusnya. Nah ini juga. Nah sehingga nantinya ketika kita runkan langsung muncul di command window itu hasil yang diperoleh. Nah coba kita run. Nah hasil yang kita peroleh itu banyak langkah 2 ya, kemudian solusi eksaknya itu 0,005171, kemudian solusi numeriknya itu 1,105000, kemudian error numeriknya itu 1,099829. Nah ini langsung terjadi hasil yang sesuai dengan di editor, karena sudah diberikan atau sudah dimasukkan di input dalam editor, sehingga hasilnya itu langsung muncul di command window.
Nah, itu dari metode Euler. Kemudian kita lanjut, kita bersihkan dulu ini. Kita lanjut di metode Heun. Nah, di sini metode Heun sama, langsung nilai-nilai kita masukkan di editor. X-nya sama dengan 0, Y sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 0,10, N-nya sama dengan 5, kemudian ini langkah untuk mencari XR-nya nanti. Kemudian ya seperti ini. Nah, sehingga untuk hasil ya kita runkan. Nah, sehingga didapatkan di command window dengan hanya itu 0,0200. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian errornya itu ya 0,0052 dan min 1,1041. Jadi ini metode Heun. Kemudian kita masuk pada Rungkutta. Nah, sama halnya dengan metode sebelumnya, ada clear, clear all, ada selesai, ada A input, dimasukkan nilai A. Nah, ini nanti diperintahkan kita di command window, muncul nanti di command window. Kemudian B-nya sama dengan input, ya masukkan nilai B. Ya, X0-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan ya masukkan nilai Y, ya. Hanya kemudian ini ya kita tentukan langkahnya dengan cara seperti ini, B dikurang A per H untuk XR. Nah, untuk XR-nya itu kita masukkan for ya R sama dengan 1 sampai N. Kemudian ini XR-nya itu sama dengan X0 ditambah R dikali H. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat yaitu itu rumus untuk Rungkutta orde 4. Yang dimana ada ya di sini kita lihat VGS atau fungsi di sini fungsinya itu sesuai dengan soal yang diberikan seperti ini. Nah, kemudian untuk di sini XR-nya nanti itu akan diproses di sini ya, XR itu nanti X0 ditambah R dikali H. Kemudian YR-nya kita bisa lihat untuk nanti di proses di sini YR ditambah 1. Nah, seperti itu. Dan inputnya nanti kita masukkan display Y-nya. Namun ketika saya runkan ada beberapa error ya. Jadi di sini saya tidak run karena ya akan ada error di bagian sini. Namun mohon maaf, saya tidak tahu apa kesalahannya. Di sini kesalahannya, tapi sesuai dengan script MATLAB yang diberikan ya sama. Namun ketika saya runkan itu error. Jadi inilah penjelasan dari saya dalam simulasi MATLAB komputasi. Jika ya dalam materi persamaan diferensial biasa, tentunya jika ada kekurangan dari saya itu saya minta maaf. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.